Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Siapa yang tak tahu serial Upin Ipin? Ya, hampir semua orang bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang-orang dewasa menyukai serial kartun ini. Serial kartun yang sangat positif, yang menceritakan bagaimana kehidupan di Malaysia. Dan hari ini kita tidak berbicara tentang Upin dan Ipin ya, kita akan berbicara seperti apa kehidupan di Malaysia dan juga pengalaman teman saya yang berasal dari Malaysia ketika berkunjung ke Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Aslam dan jangan lupa untuk tetap saksikan hingga akhir. Seperti apa ya kira-kira perbincangan kita bersama saya Putri Ramadan, pemirsa hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, seperti apa yang tadi saya sampaikan, saya akan bertemu dengan salah satu sahabat saya. Dan ini sudah lama sekali kita nggak ngobrol, kita akan langsung tanya-tanya gimana kabar Aslam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Putri. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu juga ya Aslam, meskipun by Zoom. Luar biasa sekali. Terakhir kita ketemu kayaknya Di Jogja. di Jogja. Bulan It was 2 or 3 years ago. Agustus 2018. Ya. Oh ya, berarti Ya. 2 tahun yang lalu. Wah, lama juga ya. Sebelum kita mulai PhD Oh S3. iya, benar. Kita mulai kehidupan baru. Gimana? Malaysia sekarang gimana kabarnya? Malaysia sekarang kes COVID semakin meningkat. Oh really? Jadi setiap hari dalam 1,000 lebih kes baru. Tapi dalam masa yang sama kes sembuh juga 1,000 lebih. juga Jadi, bagus ya. Ya, selalu saya untuk kekal positif, saya tengok kes yang sembuh juga. Kes yang sembuh. Saya pun gitu. Saya lebih baik tengok yang sembuh daripada yang ya. Di sini juga sih keadaannya belum terlalu baik. Dan gimana dengan studi online ya? Ya, online sekarang. Jadi saya gak bisa pulang ke Brisbane, Australia masih untuk international students. Jadi masih belum tahu rencana kembali kapan. Belum tahu. Same here, saya juga. Oke, Aslam kan berapa kali sih Aslam ke Indonesia? Terakhir kita ketemu di Jogja, tapi sebelumnya kayaknya Aslam udah pernah ke Indonesia berapa kali deh? Berapa kali kalau saya semalam saya kira dalam 6 kali. Sudah dikira ya? Kali pertama ke Indonesia tahun 2011, kali terakhir 2018. Dan sebenarnya saya rencananya mau ke Indonesia lagi bulan April tahun ini, tapi sebab COVID kan, jadi terpaksa cancel lah. Ya, terpaksa di cancel. 6 kali. Apa yang membuat Aslam 6 kali ke Indonesia? Itu ada keluarga kah di sini? Saya kebanyakan pergi sekadar liburan atau ada juga satu kali lawatan sambil belajar lah. Jadi dulu saya S2 di Universiti Malaya di Kuala Lumpur. Jadi ada study visit lah. Kami ke UI, UGM tak, UI, EPDN, Unpad. Jadi lawatan ke bertemu pemerintah macam itulah. Tapi yang lain itu sekadar liburan lah. Jadi 2018 juga saya menyertai summer course di UGM. Jadi dalam 2 minggu lah. Ya, I remember that. Ya. Oke, jadi selama 6 kali itu beda-beda ya tempatnya. Kemana aja? Di Indonesia kemana aja selain Yogyakarta? Oke, saya tak banyak ke tempat di Indonesia. Jadi saya pernah ke Jakarta beberapa kali lah, Jogja, Solo, Bandung, Aceh, Medan. Aceh juga. Ya. Pekanbaru, Siak, Dumai. Sebab dari Dumai itu langsung naik boat pulang ke Malaysia. Benar. Naik ferry. Ferry. Wah, pengalaman yang menyenangkan. Dari ke-6 itu selalu memiliki pengalaman yang beda. Cerita dong, Aslam, kayak gimana tuh? Sorry? Your experience during visit in Indonesia. Kan jadi, setiap tempat kan beda-beda kan? Yep.
Jadi saya sangat berminat dengan Indonesia. Sebenarnya waktu saya kecil juga neni saya lah yang jaga saya orang Indonesia. Jadi waktu saya kecil dia akan datang ke rumah dan jaga saya, dan waktu petang dia akan pulang ke rumah dia lah di Malaysia lah, di KL. Jadi mungkin itulah first exposure saya tentang Indonesia lah kot. Jadi semakin saya besar, saya bersahabat dengan teman-teman dari Indonesia, dengan diri sendiri dan kawan-kawan yang lain kan. Jadi saya berminat dengan Indonesia kerana Indonesia tanah yang luas. Jadi ada pelbagai etnis, pelbagai bahasa, pelbagai makanan. Jadi sangat menarik lah, dan dalam masa yang sama kita banyak juga persamaan kan. Jadi kulinernya ada persamaan tapi berlainan, sebab saya bukan tak mahir tentang makanan atau makanan rasa atau rasa ini. Tapi saya sukalah tentang makanan Indonesia sebab dia ada dari pelbagai etnik kan. Cumanya itulah saya berharap untuk explore lebih banyak lagi kawasan di Indonesia lah. Jadi saya berminat dari segi culture, budaya itu, orangnya, bahasanya, makanannya, dan juga sejarahnya lah. Oke. Kalau dari ke-6 kali itu, mana yang paling berkesan? Mana yang paling mungkin favorit atau paling dikangenin gitu? You miss a lot. Saya rasa yang paling favorite mungkin sewaktu saya ke Jogja. Saya sangat suka Jogja sebab Jogja banyak budaya dan keratonnya dan orangnya. Jadi Jogja terkenal dengan kota ilmu lah, sebab banyak institusi pengajian tinggi kan. Jadi saya seronok yang masa saya sertai summer course di UGM, sebab summer course itu berkenaan migration. Jadi apa yang kita dapat exposure tentang macam mana orang warga Indonesia pergi ke luar negara untuk mencari rezeki, dan kami diberi peluang sendiri untuk melawat kampung-kampung di mana migran ini berasal. Jadi kami ke Wonosobo untuk melawat mereka ini. Jadi saya sangat terkesan lah sebab Malaysia sebenarnya banyak menerima warga Indonesia yang bekerja di Malaysia. Betul. Jadi saya pun terlibat dengan isu migran di Malaysia. Jadi saya melihat banyak ketidakadilan yang berlaku terhadap migran di Malaysia. Jadi saya rasa benda itu sepatutnya diubah lah. Sedang bila saya dapat bertemu sendiri dengan keluarga migran ini di Indonesia, saya dapat memahami lebih lanjut lah apa motivasi mereka ke Malaysia, apa harapan keluarga mereka, macam mana mereka bersusah payah untuk mencari rezeki. Jadi itu sangat terkesan lah dalam diri saya. Oke. Dan Aslam sempat bertemu mereka ya, dan ngobrol bersama mereka. Yep. Mereka ini yang masih tinggal di kampung itu yang sudah pulang lah dari luar negara, bukan sekadar Malaysia lah. Ada yang dari yang pernah kerja di Saudi, Arab, di Korea, di bermacam-macam negara, termasuklah Malaysia lah. Tapi ada yang saya jumpa satu keluarga itu, anaknya masih lagi kecil. Ayahnya mungkin kerja di Taiwan, ibunya di Malaysia. Jadi dia terpaksa membesar bersama datuk dan neneknya. Jadi kita boleh tengoklah macam mana keadaan bila kita bercakap dengan datuk dan neneknya, bagaimana migrasi itu memberikan kesan terhadap mental health anak itu. Wah, ya itu jadi bahasan yang bagus. Kalau menurut Aslam sendiri gimana untuk mental health-nya teman-teman atau saudara-saudara atau bagi keluarga yang ditinggalkan itu? Menurut penelitian Aslam sejauh ini? Pengalaman saya atau? Menurut pengalaman yang Aslam ketahui sejauh ini? Semasa saya di sana? Di sana. Jadi macam memang sukarlah sebab memanglah pekerja asing ini dia boleh bekerja dan dia boleh pulang lah ke Indonesia, tapi isunya tentang kos lah, dan untuk mendapatkan cuti sangat susah.
Jadi mereka hanya berpeluang untuk pulang ke kampung dari luar negara, bertemu dengan keluarga, anak-anak, ibu bapa mungkin dalam 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Jadi sangat susahlah kehidupan. Jadi saya selama ni kita di Malaysia, kita tahulah situasinya teruk macam mana. Tapi bila kita ke kampung tu sendiri dan bertemu dengan mereka yang left behind, kita lebih memahami dan empathy terhadap perjuangan mereka. Sebab warga Indonesia sangat berjasa kepada Malaysia. Kita ada pelbagai projek mega di Malaysia ataupun pelbagai sektor yang warga Indonesia membantu dan mengkontribusi. Jadi kita perlu menghargailah peranan mereka dan berikan hak yang sewajarnya lah. Jadi macam contoh yang macam saya cakap tu, disebabkan pekerja ni susah nak dapat cuti, gaji dipotong, tak dibayar. Jadi mereka susah untuk membantu keluarga mereka di kampung atau pulang ke kampung. Oke. Nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ya. Aslam, tetaplah bersama kami pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih ngobrol bareng Aslam. Jadi kita sedikit larut dengan cerita itu ya. Saya sendiri memang karena waktu itu summer course-nya memang topiknya tentang migran ya, Aslam ya, waktu itu selama 2 minggu. Itu selain ke Wonosobo kemana saja waktu itu? Kami ke Wonosobo, itulah saya ni terus sikit dengan nama. Jadi sebelum dalam perjalanan itu kami ke ada satu kawasan gunung berapi. Sleman bukan? Saya tak ingat namanya, tapi cantik lah. And then kita ke satu kawasan candi di kawasan pergunungan. Itu dalam perjalanan lah. And then waktu perjalanan pulang dari Wonosobo ke Jogja, ke UGM, kita ke itu kali kedua saya ke Borobudur lah. Kali pertama itu tahun 2011 saya ke Borobudur dan Prambanan. Jadi saya ada tengok waktu tu ada persembahan Epic Ramayana. Saya tak pasti itu di Borobudur atau Prambanan. Ya, Ramayana. Ya, itu ada di Prambanan kan? Maybe Prambanan. Waktu itu yang menariknya Epic Ramayana ini sebab dia asalnya dari kesusastraan, ada kaitan dengan Hinduism kan. Jadi dalam subjek bahasa Melayu di Malaysia, saya ingat sewaktu sekolah menengah dulu, sekolah tinggi. Jadi kami belajar dalam kesusastraan Melayu tentang Epic Ramayana. Jadi sewaktu saya ke Indonesia, saya pertama kali melihat pementasannya lah. Cumanya dalam pementasan itu dalam bahasa Jawa, jadi saya tak faham. Tapi saya masih enjoy lah. Enjoy the performance ya. Meskipun tak paham mereka cakap apa. Ya, tak faham. Tapi ceritanya lebih kurang lah macam apa yang saya belajar dalam Malay literature lah di sekolah. Oke. Ya, Aslam tahu nggak Borobudur itu tempatnya ada di Magelang. Oh, okay. Yeah. Di Magelang. It's next to Yogyakarta. It's not. Tapi itu famous, orangnya sering bilang from Yogyakarta, but basically it's Magelang. City next to Yogyakarta. Ya, saya cuma mau kasih tahu Aslam aja. Nanti kalau ada teman-teman tanya, kasih tahu itu dari Magelang. Oh, okay. Sebab selalu saya ingat Jogja, saya ingat Borobudur di Jogja. Iya kan? Nah, kalau Prambanan itu exactly di Yogyakarta. Oh, okay. Terus selain itu kita sempat makan-makan juga kan? Waktu itu ketemu kita makan gudeg. Ingat nggak? Kita makan di Jogja. Ya, kita makan di ada di restoran itu. Iya. Dengan UGM. Oh. Saya dari segi nama saya tak ingat, walaupun saya enjoy makanan tu. Selalunya saya tanya kawan saya apa nama makanan ni, then after that saya lupa lah. Tapi yang saya ingat yang saya suka bakpia di Jogja. Bakpia. Jadi bakpia ada banyak perisa kan. Benar. Jadi teman saya kalau Daddy di Narto pun datang, dia pernah bawa lah bakpia. Jadi kalau saya pergi ke sana pun beli banyak-banyak dan bawa pulang ke Malaysia lah. Oh, Daddy sering bawa bakpia ya? Kalau saya ke sana saya cubalah. Dan yang
yang terkenal itu Raminten ya. Raminten. Raminten. Itu dia ada jual bakpia juga kan? Yes. Di Jogja. Ya. Kalau bakpia di mana-mana mereka jual, ya kan? Jenisnya ada banyak banget gitu. Paling suka Aslam bakpia yang isian apa? Dia ada macam-macam isi. Rasanya ada yang original itu. Keju ada kan? Keju ada. Ada banyak lah. Ada coklat, ada keju, ada apa itu? Kacang hijau, tahu nggak sih kacang hijau? Ya, tahu kan? Saya dah cuba banyak juga lah. I think saya suka yang susu dan kacang hijau ya. Kacang hijau itu. Nah itu sih, dan gudeg kan. Selain itu, makanan apa yang Aslam ingat dan suka? Selain itu ya, itulah saya tak tahu nama, tapi saya ingat masa saya ke Siak di provinsi Riau kan. Saya makan, waktu itu saya sangat suka lah makanan dia. Makanan dia mungkin makanan, sebab Siak kan tempat orang Melayu kan. Jadi banyak persamaan. Sangat Melayu lah masakannya kan. Banyak persamaan dengan makanan Padang dan Melayu lah. Jadi hidangannya pun kira banyak macam orang gitu kan? yang banyak-banyak itu kan. Jadi sangat menarik sebab akhirnya saya berjaya juga pergi ke kawasan Pekanbaru dan Riau lah sebenarnya, sebab selama ni saya selalu tertanya-tanya persamaan antara Melayu di Malaysia dengan Melayu di Indonesia. Akhirnya apa terjawab belum? Apa persamaan sudah terjawab belum? Ada terjawab jugalah persamaan dan perbezaannya. Apa itu? Sebab di Malaysia Melayu ini adalah construct social construct. Jadi kalau di Malaysia bila kamu refer kepada orang Melayu, sebenarnya orang Melayu itu pelbagai etnik. Tak macam di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia bila kita sebut Melayu, memang mereka etnik Melayu berada di contoh Riau, Kepulauan Riau ataupun di Kalimantan kan. Betul. Tapi kalau di Malaysia ini orang Jawa, orang Bugis, orang Sunda, orang Aceh, orang apa lagi, macam-macam etnik lagi, semuanya dijadikan diasimilasi menjadi Melayu. Okay, I see. Cumanya cara mereka identify diri mereka ialah Aceh, Melayu berketurunan Aceh, Melayu berketurunan Jawa. Jadi mereka masih lagi ada amalkan adat resam mereka, tapi mungkin tak terlampau obvious lah sebab semua orang dah asimilasi menjadi Melayu tau. Jadi berbeza dengan Indonesia. Jadi itu yang saya rasa menarik lah tentang perbezaan dan persamaan ini kan. Sebab kalau nak ikutkan masyarakat Jawa di Malaysia masih banyak. Mereka memang dah banyak generasi di Malaysia. Betul. Mereka berketurunan Jawa dan adalah amalkan adat Jawa. Cumanya kita tak nampak obvious lah sebab mereka dah asimilasi. Karena sudah asimilasi tadi, karena memang sudah dari turun temurun itu ya. Nanti kita bahas itu apa aja sih mungkin yang Aslam tahu sejauh ini setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga masih dengan Aslam. Kalau berbicara tentang kebudayaan ini nggak habis-habis ya Aslam ya. Iya kan gitu. Kalau dari persamaannya apa sih yang Aslam lihat dari Malaysia dan Indonesia? Kalau tadi kan sedikit mungkin perbedaannya itu karena di Malaysia itu lebih ke social construct gitu kan dengan Malay gitu. Kalau kami kan lebih ke etnis gitu. Itu kayak gimana? Kalau persamaan menurut Aslam? Kalau persamaan saya rasa yang antara sebab lah saya suka ke Indonesia juga sebab bahasa yang sama jugalah. Benar. Kita mesti tetap paham lah ya. Ya, kita masih faham. Kita paham meskipun sedikit beda. Ya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu kan. Jadi itu menarik jugalah untuk kalau kita nak cakap soal bahasa. Sebab bahasa Melayu yang standard yang digunakan di Malaysia ni adalah versi bahasa Melayu Johor Riau. Jadi sekarang Malaysia Riau di Indonesia kan. Jadi disebabkan perkembangan bahasa Melayu waktu itu dan menjadi lingua franca menyebabkan kita semua adaptasi lah versi itu dan lahirlah bahasa Indonesia dan
yang bahasa standard Betul, sekarang, bahasa betul. Riau. Jadi saya menariknya sebab saya ke Pekanbaru dan Riau itu untuk mencari susu galur orang Melayu dekat situ lah. Dulu pun saya pernah ke Palembang juga sebab para mesuara yang membuka Empire Melaka di Malaysia ini asalnya dari Palembang. Palembang. Jadi Oh, ya. thanks for Jadi the information loh. Saya baru tahu ah, ini juga. ah. Oh, oke. Jadi sebenarnya Parameswara itu kalau sejarah yang kita belajar di sekolah di Malaysia lah selalunya dia dari Sriwijaya dari Jawa. Jadi dia lari ke Palembang dan Majapahit untuk datang menyerang. Okay. And then dia lari ke Temasek di Singapura. Dan dari Temasek itu dia buka Kota Melaka. Jadi itulah sejarah ketamadunan Melayu di Malaysia ni lah, di semenanjung Malaysia kan. Jadi yang saya cuba mencari juga dari segi dialek cara pertuturan orang Melayu di Indonesia. Nah, ada contohnya nggak? Sorry? Ada example, contohnya nggak? Yang macam saya cakap ni, macam macam orang Malaysia yang secara standard cakap kan. Jadi saya di Pekanbaru saya ada terjumpa dengan seorang abang ni. Jadi dia tanya saya dari mana, saya cakap dari Malaysia, terus dia ubah dia punya dialek dari Indonesia ke dialek macam saya cakap ni. Jadi faham. dia dari Pasir Panjang dekat di Kepulauan Sumatera itu. Jadi sangat menarik lah sebab dia cakap tu macam memang accentnya, dialeknya memang sangat sama lah dengan dia langsung orang switch off gitu ya. Terus. Lepas tu lagi satu menarik, masa saya di Siak kami melawat ada istana itu, sebuah istana. Jadi istana itu sudah jadi museum lah. Jadi sejarahnya ialah anak dari Sultan Johor, Kesultanan Johor datang dan membuka kerajaan di situ kan. Jadi saya berjumpa dengan seorang pakcik ni, dia cakap macam dia cakap macam orang Minang lah, dan sebenarnya di Malaysia ini ramai juga orang Minang Kabau. Dan mereka dan cakapnya pun lebih kurang sama. Jadi saya sangat menarik lah bila saya dengar tu kan. So dari situ saya rasa macam menarik lah dari segi persamaan. Itu malah semakin erat gitu ya. Ibaratnya persaudaraan itu semakin erat. Ternyata kita itu sangat dekat sekali begitu ya, Aslam ya. Betul. Iya kan? Kalau dilihat dari beberapa persamaan dan juga mungkin ada budaya atau segala macam dari kebahasaan, makanan, apalagi di Indonesia yang sebelah sana itu kan yang tadi Aslam ceritakan. Kalau bercerita tentang Malaysia itu yang top of the list-nya makanan yang Aslam paling suka apa? Di Malaysia mungkin saya yang paling suka nasi lemak lah. Nasi lemak. Biasanya Putri sudah cuba kan? Iya dong. Nasi lemak. Saya juga suka lah nasi lemak. Versi Indonesia dipanggil apa? Nasi uduk. Nasi gurih atau nasi apa sih itu? Nanti kalau aku inget-inget lagi ya. Kok aku lupa ya namanya. Makanan sendiri lupa. Iya, dia persis banget sama nasi lemak. Ingat nggak sih? Itu biasa nasi uduk. Nasi uduk, itulah saya agak tanya. Iya itu ya nasi uduk ya. Aku sampai tanya ke orang-orang loh. Orang di sini juga nggak ada yang tahu ternyata. Nasi uduk ya. Dan yang mungkin famous yang ini yang saya I notice lah sebab teman-teman Indonesia saya bila datang ke Malaysia mereka mau cari nasi kandar. Jadi nasi kandar I think I've tried. Jadi nasi kandar ini sebenarnya maksudnya ialah kita macam contoh kayu kan, kita angkat angkat macam itulah kandar. Ini sejarah waktu dulu orang dia jual, dia akan jalan, lepas tu dia letak kayu di belakang, dia angkat nasi itu dan lauknya dalam kas. Jadi itu maksud kandar. Jadi sampai sekarang nama itu kekal lah. Tapi meskipun cara menjualnya tidak gitu lagi kan? Itu sejarah namanya lah ya. Sekarang nasi kandar restorannya ada di mana-mana lah. Benar. Jadi nasi kandar ini dia selalu pengusahanya adalah India Muslim. Jadi rasanya itu ada campuran Indian taste kan?
Indian dengan Melayu lah. Indian yang bahagian South India lah. Because mereka ni kebanyakannya Tamil lah, Tamil Muslim kan. Jadi lauknya selalunya macam-macam lauknya, dan kuah dia dicampur. So, kuahnya banyaknya kari. Jadi kalau contoh kita pergi, kita minta nasi putih, and then kita pilih lah lauk sotong, ayam atau apa. Dia akan campur kuahnya itu sampai banjir lah. Waduh, jadi pengen makan itu saya. Ya. Dan yang kalau minuman yang terkenal itu, kalau saya suka teh tarik lah. Teh tarik. So, kenapa dipanggil tarik? Sebab cara membuatnya, kita ada satu gelas ya, lepas kita tarik macam ni, lepas tu tarik macam ni, dan sampai keluar buih yang banyak lah. Jadi sebelum ni pun banyak ada pertandingan atau kompetisi teh tarik, menarik teh. So pelbagai cara lah orang buat. Dan saya selalu nitip ke sahabat saya di Malaysia, saya ada classmate gitu, orang Malaysia. Jadi kalau pulang teh tarik saset sih, tapi meskipun beda, still the same lah. Teh tariknya soalnya beda sama teh tarik di Indonesia, ada juga teh tarik kan beberapa, tapi tetap beda lah. I see. Di Jogja juga ada restoran Malaysia kan? Iya. Benar. Dari semua itu, semua menarik sih. Ada apa yang menurut Aslam yang menarik dari kedua negara ini yang sampai saat ini insya Allah masih terus bersahabat dengan baik ya, meskipun banyak yang ini mencoba untuk meruntuhkan persahabatan ini, apa menurut Aslam? Yang menariknya, saya rasa kita banyak persamaan dari segi kebudayaan dan makanan tu lah. Mungkin macam saya cakap tadi, mungkin makanan kita ada sedikit perbezaan, tapi sebenarnya secara asasnya benda tu sama lah. Contoh macam rendang kan. Mungkin saya rasa lah. Nasi goreng. Sorry? Nasi goreng. Ya, atau mie goreng kan. Atau macam mie goreng Indonesia sangat popular di Malaysia tau. Sangat popular. Mie goreng ya. Jadi macam rendang mungkinlah ada perbezaan, mungkin rasa dari ada perbezaan dari kawasan mana mengikut kawasan kan, tapi rendang dan dimakan sewaktu hari lebaran atau hari raya. Jadi saya rasa tak perlulah kita nak bergaduh dari mana kan, sedangkan kita bersama-sama own benda tu kan. Betul. Dan saya rasa apa yang mungkin boleh menjadi ejen penghubung, sebab selalu kalau saya ke Indonesia mesti orang sebut Upin dan Ipin. Jadi itu mungkin salah satu cara macam mana kita boleh menyatukan kedua negara lah. Dan disebabkan itu, kalau Putera ada tonton lah Upin Ipin, sebab saya pun kadang-kadang saya tonton Upin Ipin. That's my favorite cartoon. Itu semua favorit di sini Upin Ipin. Jadi nggak ada yang nggak kenal Upin Ipin. Dia adakan satu watak nama Susanti dari Indonesia. Ya benar, Susanti itu jadi karakter yang sangat menarik di Upin Ipin ya pada akhirnya, karena mereka, bagaimana cara mereka bersahabat. Ingat nggak yang episode cerita Malin Kundang itu? Ada satu cerita, kadang itu ceritanya itu sama, tetapi kita itu pakai bahasa yang berbeda. Cerita yang di Indonesia itu ada Malin Kundang kalau nggak salah. Yang cerita itu loh, yang anaknya durhaka lalu dikutuk jadi batu. Nah kalau di Malaysia kan itu apa namanya? Cerita apa? Si Tanggang. Iya, si Tanggang gitu. Nah waktu di cerita Upin Ipin itu gitu, enggak, si Susanti bilang itu tuh Malin Kundang. Terus teman-teman yang lain. Jadi dari situ itu ya tak ada yang perlu diperdebatkan ya, Aslam. Iya, mungkin apa yang mau Aslam sampaikan kepada teman-teman di Indonesia atau teman-teman Malaysia yang mungkin bisa menyaksikan ini nanti, dan ya apapun itu tentang apa yang kita bicarakan hari ini, semoga bisa mempererat hubungan persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia. Saya rasa kita tidak perlu ada syak prasangka terhadap antara satu sama lain, sebab kalau pepatah Melayu ada sebut, kalau tak kenal maka tak cinta lah. Jadi kita perlu berkenalan antara satu sama lain.
disebabkan kita banyak persamaan lah, kita fokus kepada persamaan dan jangan terlampau fokus kepada perbezaan. Sebab kalau kita otak fokus kepada perbezaan sahaja, mungkin kita akan berlaku perselisihan faham lah. Dan dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi makanan, kita banyak persamaan. Dan sebenarnya memang ramai orang Indonesia yang kontribusi kepada Malaysia. Jadi di Malaysia kita tak perlulah untuk ada persepsi yang negatif terhadap Indonesia kan. Betul. Dan sebenarnya ramai juga orang Indonesia yang mempunyai keluarga dan sahabat handai dari Indonesia. Itu pun ramai juga. Jadi sebenarnya kita adalah saudara lah sebab kita serumpun. Jadi saya rasa kita patut explore lah kepelbagaian yang kita ada ni. Dan kalau bukan disebabkan COVID, saya memang akan ke Indonesia lagi lah untuk melawat lebih banyak kawasan dan bertemu dengan teman-teman baru. I will be happy to welcome you again, mungkin di Magelang lagi atau di Yogyakarta atau Surabaya nanti ya. Ya pasti. Nanti kalau kamu datang, saya juga akan pasti. I can't wait. Yep. Siapkan ini ya, nasi lemak sama nasi kandarnya. Okey, boleh. Tak ada masalah. Thank you Aslam, terima kasih untuk waktunya. Semoga ada kesempatan buat ketemu lagi. Salam buat teman-teman yang ada di Malaysia. Aku nggak tahu Aslam masih sering komunikasi sama mungkin Kak Mun, ada Kak Rin. Ada juga. Ada Nuha. Ya. Terima kasih juga kerana jemput saya untuk berbincang isu ini. Kami yang berterima kasih. Thank you Aslam, sehat-sehat ya. Ya, kamu juga. Oke, terima kasih. Itu dia pemirsa obrolan menarik bersama Aslam. Dari pembicaraan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita ini saudara. Seperti yang Aslam tadi sampaikan, tidak perlu memikirkan adanya perbedaan karena memang kita satu rumpun. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.